Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Guru dengan anak-anakku sekalian. Kali ini dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 3. Marilah kita awali dulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, langsung saja, kemarin sudah Pak Guru jelaskan tentang keadaan alam Jazirah Arab sebelum Islam masuk. Pada kesempatan ini kita akan mengenal bangsa atau suku bangsa Arab. Ada 3. Setelah itu kita akan mempelajari tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam masuk. Ada 3 hal ya di subbab ketiga itu, tapi kita akan bahas satu saja, yaitu tentang kehidupan masyarakat Arab ya. Langsung saja disiapkan bukunya ya. Ada 3 suku bangsa Arab ya di Jazirah Arab yang ada sebelum Islam masuk ya. Ada 3 suku bangsa. Sekali lagi silakan dicatat, ada 3 suku bangsa Arab di Jazirah Arab sebelum Islam masuk. Yang pertama, Arab Al-Ba'idah ya, yang pertama Pak Guru ulangi, Arab Al-Ba'idah. Arab Al-Ba'idah. Sudah, pengertiannya adalah ya, bangsa Arab ini ya, bangsa Arab ini sudah tidak dikenal lagi. Bangsa Arab ini sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah. Ya, karena sudah punah. Pak Guru ulangi pengertiannya dari awal. Mereka adalah bangsa Arab yang tidak dikenal lagi karena sudah punah. Nanti Pak Guru jelaskan. Ya. Yang kedua, bangsa Arab yang kedua, Arab Al-Aribah. Pak Guru ulangi, Arab Al-Aribah. Pak Guru ulangi sekali lagi, Arab Al-Aribah. Mereka, pengertiannya ya, mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan. Pak Guru ulangi, mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan. Mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib. Pak Guru ulangi, Ya'rib bin Syakib. Pak Guru ulangi sekali lagi, Ya'rib bin Syakib.
bangsa Arab ini berdomisili di Yaman. Bangsa Arab ini berdomisili di Yaman. Selanjutnya, suku bangsa Arab yang ketiga, Arab al-Musta'ribah. Arab al-Musta'ribah. Sekali lagi, Pak Guru ulangi, Arab al-Musta'ribah. Pak Guru ulangi sekali lagi, Arab al-Musta'ribah. Mereka adalah bangsa Arab, pengertiannya ya. Mereka adalah bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Pak Guru ulangi. Mereka adalah bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Koma. Bangsa Arab ini merupakan sebagian besar dari penduduk Arab. Pak Guru ulangi, bangsa Arab ini merupakan sebagian besar dari penduduk Arab. Pak Guru ulangi, bangsa Arab ini merupakan sebagian besar dari penduduk Arab. Ya, anak-anak, itulah 3 bangsa suku Arab yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam masuk. Ya, itu adalah suku bangsa yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam masuk. Pak Guru ulangi dari depan sambil Pak Guru jelaskan apa yang dimaksud dengan 3 suku bangsa itu. Yang pertama, Arab al-Aribah. Ya, dijelaskan suku bangsa ini sudah punah, tidak dikenal lagi. Ya, jadi sudah mati semua karena dia adalah dimungkinkan suku bangsa Arab yang pertama kali ada ya di Jazirah Arab. Ya, sehingga sekarang sudah tidak ditemukan lagi, punah, sudah mati semua suku bangsa Arab al-Aribah ini. Ya, jadi itu penjelasannya. Terus yang kedua, yang pertama Arab al-Baidah. Ya, Arab al-Baidah. Ya, jadi itu yang sudah punah, yang tidak ada lagi, yang sudah mati semua. Ya, suku bangsa Arab yang kuno, al-Baidah, Arab al-Baidah. Yang kedua, suku bangsa Arab al-Aribah. Ya, ini keturunannya berasal dari keturunan Yasrib bin Sakib. Ya, bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Sakib. Ya'rib bin Sakib. Ya. Yang terakhir adalah suku bangsa Arab al-Musta'ribah. Ya, suku bangsa Arab al-Musta'ribah. Ya, suku bangsa ini berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, dan suku bangsa ini adalah suku bangsa yang paling banyak di Jazirah Arab. Ya, hampir sebagian besar Jazirah Arab itu suku bangsanya Arab al-Musta'ribah, ya, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Ya,
Itulah 3 suku bangsa yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam masuk. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam masuk. Ya. Kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam masuk. Yang pertama, ya, cara hidup atau pola hidup bangsa Arab sebelum Islam masuk. Ya, yang pertama, pola hidup atau cara hidup bangsa Arab sebelum Islam masuk. Yang pertama, mereka hidup sangat keras. Mereka hidup sangat keras. Yang pertama, Pak Guru ulangi. Yang pertama, mereka hidup sangat keras. Yang kedua, mereka hidup bersuku-suku. Mereka hidup bersuku-suku dan suka berperang antar suku. Pak Guru ulangi, mereka hidup bersuku-suku dan suka berperang antar suku. Pak Guru ulangi terakhir, mereka hidup bersuku-suku dan suka berperang antar suku. Yang ketiga, mereka senang hidup berpindah-pindah. Mereka senang hidup berpindah-pindah. Yang terakhir, Pak Guru ulangi, mereka senang hidup berpindah-pindah. Ya, 3 itu, ya, itu adalah pola hidup atau cara hidup masyarakat Arab sebelum Islam masuk. Selanjutnya adalah mata pencaharian atau pekerjaan bangsa Arab sebelum Islam masuk. Selanjutnya, mata pencaharian atau pekerjaan bangsa Arab sebelum Islam masuk. Pak Guru ulangi sekali lagi, mata pencaharian atau pekerjaan bangsa Arab sebelum Islam masuk. Yang pertama, berdagang atau pedagang. Yang pertama, berdagang atau pedagang. Yang kedua, bertani atau petani. Yang kedua, bertani atau petani. Yang ketiga, bekerja sebagai tukang. Bekerja sebagai tukang. Pak Guru ulangi sekali lagi.
bekerja sebagai tukang. Yang terakhir, yang keempat, beternak atau peternak. Yang keempat, beternak atau peternak. Sudah ya, Pak Guru jelaskan dulu ya. Dari yang pertama, pola hidup atau cara hidup ya. Yang pertama, mereka hidup sangat keras ya. Kenapa sangat keras ya? Karena memang kondisinya ya di Jazirah Arab ya, yang sebagian besar padang pasir, udaranya panas. Udara panas ini akan membentuk temperamen atau watak yang keras terhadap penduduk di sekitarnya karena udaranya panas ya. Sehingga bangsa Arab itu sering berkelahi, sering minum minuman keras itu karena zamannya jahiliyah, zaman kebodohan. Sebelum Islam masuk itu ada zaman di bangsa Arab, yang terjadi di bangsa Arab itu adalah zaman jahiliyah, zaman kebodohan ya. Karena itu maka mereka hidupnya keras ya. Itu yang disebutkan keras. Terus hidup bersuku-suku ya, bersuku-suku. Jadi suku bangsa yang tadi yang Pak Guru sebutkan 3 itu, itulah adalah pola hidup dan cara hidup bangsa Arab, bersuku-suku, berkelompok-kelompok ya. Lalu suka berperang antar suku ya, karena kehidupannya keras ya. Untuk memperebutkan sesuatu mereka jalan keluarnya dengan berperang ya, berperang, berkelahi dan lain sebagainya ya. Terus yang terakhir, mereka hidup senang berpindah-pindah. Nah, dari zaman jahiliyah itu ya, karena masih keadaan alamnya sangat keras ya, sangat alami, sehingga mereka mencari makan dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga mereka hidupnya senang berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari bukit yang satu ke bukit yang lain, dari celah bukit yang satu ke celah bukit yang lain, dari lembah yang satu ke lembah yang lain. Mereka sering berpindah-pindah ya. Selanjutnya pekerjaannya ya. Yang pertama berdagang ya, jadi berdagang, sejarahnya itu jadi menjual sesuatu, pola perdagangannya seperti itu. Lalu bertani, ini bertani di tempat-tempat yang dekat dengan sumber air ya, ada masyarakat Arab yang bertani karena dekat dengan sumber air. Selanjutnya mereka juga bekerja sebagai tukang ya, bekerja sebagai tukang ya. Yang banyak itu mungkin tukang bangunan ya, tukang bangunan. Terus yang terakhir adalah beternak atau peternak. Jadi menggembalakan unta, domba ya. Itu adalah pekerjaan, 4 pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam masuk ya. Jadi itu adalah kehidupan bangsa Arab ya sebelum Islam masuk. Cara hidupnya, pola hidupnya, lalu pekerjaan apa saja yang mereka kerjakan di Jazirah Arab sebelum Islam masuk. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana sih pemerintahan di Jazirah Arab sebelum Islam masuk, lalu akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan perang antar suku yang pernah terjadi di Jazirah Arab sebelum Islam masuk. Itu dulu anak-anakku kelas 3 pelajaran SKI kita pada hari ini ya. Sekali lagi, pekerjaannya tidak perlu dikumpulkan ya, cukup dicatat saja, tidak perlu dikumpulkan ya. Kalau ada yang bertanya silahkan baru dikumpulkan. Kalau ada yang bertanya, yang dikumpulkan apa Pak? Pertanyaannya saja ya. Nanti minggu depan baru kita bahas. Itu dulu anak-anakku ya. Pertemuan kita pada hari ini, marilah kita akhiri bersama pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.